Rea Maetokmo adalah seorang wanita berusia 19 tahun dari Davao del Norte. Keluarga dan orang-orang yang dicintainya menggambarkannya sebagai orang yang baik dan juga patuh, yang selalu memprioritaskan keluarganya. Rea dikenal karena sifatnya yang perhatian dan keinginannya untuk membantu orang lain. Dia sangat dicintai oleh orang tuanya dan dua saudara perempuannya yang memanjakannya sebagai anak yang termuda dalam keluarga. Ayahnya menekankan pada sikap lembut, kepatuhan, dan dedikasinya sebagai seorang siswa dan tekadnya untuk lulus dari perguruan tinggi untuk bisa membantu menghidupi keluarganya. Saat berkuliah, Rea tinggal dengan kakak perempuannya yang tertua bernama Roci. Roci yang memiliki bisnis sendiri mendukung Rea secara finansial dan sangat menghargai bantuan Rea dalam merawat anaknya. Awalnya, Rea belajar ilmu kriminologi dengan impian menjadi seorang polisi. Namun dia kemudian mempertimbangkan untuk beralih ke dunia pariwisata. Sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan studinya dan langsung bekerja agar bisa berkontribusi untuk keuangan keluarga. Meskipun awalnya ragu-ragu tentang keputusannya untuk berhenti sekolah, tekad Rea yang begitu kuat membuat kakaknya setuju untuk dia langsung mulai bekerja. Rea bepergian sendiri ke kota Mando untuk mendapatkan kesempatan kerja bersama temannya yang bernama Jewel Smith. Rea tidak memberitahu keluarga lainnya yang mengira bahwa dia masih berada di Davao del Norte. Rea menghabiskan beberapa hari di rumah staf perusahaan sebelum dia pindah ke rumah kosnya bersama dengan Jewel. Rea bekerja di sebuah bar dan restoran. Roci menduga bahwa adiknya itu memilih untuk tidak memberitahu keluarga mereka tentang kepindahannya karena takut dia tidak akan diizinkan. Keluarganya tidak mengetahui kepindahannya itu dan mereka sangat terkejut ketika mengetahui kalau Rea sudah tidak berkuliah dan pindah kota. Rea meyakinkan keluarganya bahwa dia baik-baik saja di kota barunya. Senin pagi di tanggal 17 Juli 2023 di kota Cebu berjalan seperti biasa. Di Jalan Sitio Mohon penuh dengan kesibukan para pekerja. Tetapi di sekitar pukul 7 pagi, ada sesuatu yang tidak biasa yang menarik perhatian dari beberapa orang. Ada sebuah kotak karton besar yang tergeletak dengan jelas di pinggir jalan. Seorang penjaga keamanan dari permukiman di dekat situ melihat kotak itu. Awalnya dia mengabaikannya, mengira kotak itu hanya terjatuh dari kurir atau mobil pengantar barang. Tetapi orang-orang yang lewat mencium adanya bau busuk dari kotak itu. Juga terlihat adanya lalat yang berkerumun. Meskipun pemandangan itu meresahkan, tidak ada seorang pun yang campur tangan dan kotak itu dibiarkan berada di sana. Hingga di pukul 1 siang, ada seorang penyapu jalan yang sedang bertugas memutuskan untuk memindahkan kotak itu dari jalan. Akan tetapi, kotak itu terlalu berat untuk dibawanya sendirian. Dia lalu pergi mencari bantuan dari pasukan penjaga perdamaian desa. Dan ketika mereka semua mencoba untuk mengangkat kotak itu, tutupnya tiba-tiba terbuka dan mereka terkejut ketika sebuah tangan muncul dari dalam kotak. Mereka segera melaporkan penemuan yang mengerikan ini ke kantor polisi setempat. Dan polisi tiba di tempat kejadian memastikan ketakutan terburuk dari semua orang. Kotak itu berisi jenazah manusia yang diidentifikasi berjenis kelamin wanita. Penyelidik dengan cermat memeriksa tempat kejadian perkara. Tubuh itu ditemukan dalam keadaan mengerikan, tangan dan kakinya diikat dengan kabel aluminium dan dibungkus dengan selimut putih. Wajahnya tampak hancur dan terbakar dan juga memar menutupi berbagai dari bagian tubuhnya.
Meskipun hal itu bisa saja dari perubahan postmortem. Meskipun melakukan pemeriksaan dengan cermat, identitas dari jenazah tetap menjadi misteri. Yang bisa mereka pastikan hanyalah rambutnya yang dicat pirang, mengenakan sweater hitam dan celana pendek hitam. Dan kuku kakinya terlihat habis dimanikyur. Rincian ini menunjukkan bahwa dia mungkin bukanlah penduduk lokal, tetapi seorang pengunjung. Misteri ini menghantui para penyelidik yang membuat mereka mulai menyusun teka-teki tragis ini. Sehari setelah penemuan yang mengerikan ini, pada tanggal 18 Juli 2023, terobosan terjadi dalam kasus. Pihak berwenang mencocokkan deskripsi jenazah tak dikenal itu dengan laporan orang hilang yang baru-baru ini diajukan. Korban diduga bernama Rea Maitokmo. Para penyelidik menghubungi keluarga dan teman Rea untuk melakukan identifikasi. Dan setelah diidentifikasi, mengkonfirmasi ketakutan terburuk mereka bahwa jenazah itu memang Rea. Celana pendek hitam favoritnya dan kalung kas yang selalu dikenakannya menambah kepastian. Para kerabat mengenali pakaian yang terakhir kali terlihat dikenakan oleh Rea. Mereka juga mencatat bahwa ponsel dan dompetnya hilang. Beberapa saksi mata, termasuk Jul dan pedagang makanan di dekat kos, menyatakan bahwa mereka terakhir kali melihat Rea pada tanggal 16 Juli. Dalam upaya untuk melacak jejaknya, polisi mulai mengumpulkan rekaman CCTV dari daerah tempat Rea terakhir kali terlihat hidup. Dan beberapa minggu setelah kematian Rea, ditemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Rea menaiki sepeda motor meninggalkan rumah kosnya. Dan pengemudinya adalah seorang pria dengan kemeja berwarna oranye. Penyelidik melakukan pencarian pada pengemudi sepeda motor itu sebagai orang terakhir yang diketahui melihat Rea dalam keadaan hidup. Polisi masih kesulitan untuk mengidentifikasi pengemudi motor itu karena wajahnya ditutupi oleh helm. Rekaman ini lalu diserahkan ke unit anti kejahatan cyber regional. Polisi awalnya menduga wajah Rea telah disiram dengan air panas atau cairan asam. Dalam pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan kalau juga ada memar di pergelangan tangan dan kakinya serta luka tusuk di tubuhnya. Dan dari hasil otopsi menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya karena pencekikan. Sedangkan untuk wajahnya yang terbakar itu karena adanya efek pembusukan. Perkembangan signifikan terjadi pada tanggal 27 Juli 2023, 10 hari setelah Rea terakhir kali terlihat hidup. Ponselnya yang hilang akhirnya muncul karena ada seorang pria yang menyerahkannya ke kantor polisi Labangon. Dengan mengklaim dia telah membelinya dari seorang pria lain di dekat pasar umum Karbon. Ketika dia memeriksa perangkat itu, dia menemukan foto-foto Rea dan mengenalinya sebagai korban yang ditemukan di dalam sebuah kotak. Dia segera melaporkan hal ini ke pihak berwenang. Penemuan ini terjadi hanya 2 hari setelah dia membeli ponsel itu. Untungnya, rekaman CCTV di dekat pasar Karbon menangkap pergerakan dari seorang pria yang menjual ponsel itu. Pria itu mengenakan kaos berwarna oranye dan sekarang telah ditandai sebagai orang yang dicurigai dalam kasus ini. Menurut polisi, tersangka itu mencoba membuka kunci ponsel Rea, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dan dia memilih untuk menjualnya seharga 1.700 peso. Polisi mendesak masyarakat sekitar untuk membantu mengidentifikasi dan menemukan pria itu. Pada tanggal 29 Juli, seorang petugas polisi menangkap Simeon Gabutero Junior, seorang pekerja konstruksi berusia 22 tahun atas kepemilikan senjata api ilegal. Tak lama, polisi itu langsung mengenali Simeon sebagai pria dalam gambar dalam kasusnya Rea. Namun Simeon bersikeras atas ketidakbersalahannya
dengan mengklaim bahwa dialah bukan pembunuh Rea. Dia mengklaim bahwa dia tidak mengenal korban meskipun dia mengakui telah menjual ponselnya. Simeon menyatakan bahwa dia hanya mengikuti instruksi tetangganya yang tinggal di lingkungan yang sama. Dia menyebut nama Roberto Gabison yang telah memberinya ponsel Rea pada tanggal 16 Juli dan memerintahkannya untuk membuka kunci ponsel lalu menjualnya. Dia akhirnya menjual ponsel tersebut seharga 1.700 peso. Dia lalu menyerahkan uang tersebut kepada Roberto yang memberinya 500 peso seperti yang dijanjikan. Simeon menegaskan bahwa dia tidak tahu kalau ponsel itu milik kemungkinan dari korban pembunuhan dan bahwa Roberto telah memerintahkannya untuk merahasiakan kepemilikan ponsel tersebut. Ketika dia menyadari kalau polisi sedang mencarinya, dia memilih untuk tidak menyerahkan diri karena takut terlibat dalam kejahatan tersebut. Dalam pengakuannya, Simeon mengungkapkan detail yang mengerikan yang dia lihat. Roberto diduga berdebat dan berusaha untuk mencekik korban. Dan dia menyaksikan pertengkaran itu di dekat sebuah sekolah dasar. Terjadinya sehari sebelum tubuh Rea ditemukan di dalam karton di pinggir jalan. Untuk mengonfirmasi hal ini, pada tanggal 30 Juli, polisi melacak keberadaan dari Roberto yang ternyata sedang menjalani penahanan karena dakwaan lain. Ketika ditanya, Roberto langsung menyangkal tuduhan dari Simeon. Dia mengatakan kalau dia tidak mengenali Simeon dan juga Rea. Polisi lalu melakukan tes DNA pada Simeon dan juga Roberto. Selagi menunggu hasil tes DNA, pada tanggal 5 Juli, seorang sopir taksi melakukan wawancara dengan radio lokal. Dia mengaku pernah mengantarkan penumpang yang membawa kotak besar di tanggal 17 Juli itu. Dia mengatakan penumpangnya berjenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Dan deskripsi dari sopir taksi tersebut secara tidak langsung melibatkan Joel Smith, yaitu salah satu teman dekat dari Rea. Pada tanggal 7 Agustus, Joel yang tampak tertekan pergi ke kantor polisi untuk membersihkan namanya. Dia menegaskan ketidakbersalahannya dengan menyatakan kalau dia tidak meninggalkan rumah kosnya sejak pulang dari pekerjaannya pada tanggal 16 Juli hingga 17 Juli. Dan sejak wawancara sopir taksi itu, Joel dan keluarganya telah menjadi sasaran prasangka kebencian dan tuduhan tidak berdasar di media sosial. Polisi meminta siapa saja yang memiliki informasi tentang kasus ini untuk langsung melapor kepada mereka daripada membicarakannya di luar. Joel juga mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan terhadap sopir taksi karena menyebarkan kebohongan. Polisi tetap fokus pada Simeon dan Roberto sebagai tersangka utama. Mereka mengesampingkan Joel dan mengapresiasi kerjasamanya dalam penyelidikan mereka. Dan pada tanggal 10 Agustus, Simeon akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah pelaku sebenarnya. Kolonel polisi mengumumkan berita ini dalam konferensi pers dan menyatakan bahwa tuntutan pembunuhan akan diajukan terhadap Simeon. Pengakuan ini muncul setelah hasil tes DNA menunjukkan sampel di bawah kuku Rea cocok dengan DNA-nya Simeon. Simeon lalu menceritakan kalau dia pertama kali bertemu Rea melalui Facebook dan Rea itu adalah pacarnya. Mereka telah menjalani hubungan jarak jauh sejak Desember tahun sebelumnya. Namun mereka belum pernah bertemu secara langsung. Dan di tanggal 16 Juli itu, mereka sepakat untuk bertemu pertama kalinya di kosnya Simeon di sekitar pukul 6 pagi. Simeon mengatakan dia menjadi marah ketika dia mengetahui bahwa Rea telah membuat banyak akun Facebook dan menerima pesan dari pria lain. Kecemburuan dan kemarahannya meluap, terutama mengingat uang yang telah dia kirimkan pada Rea dari penghasilannya yang sedikit.
Simeon memperoleh 400 peso tiap harinya sebagai seorang pekerja konstruksi dan dia mengirimkan uang untuk Rea bersekolah sejak mereka berpacaran. Rasa frustasinya bertambah ketika dia mengetahui bahwa Rea telah berhenti bersekolah. Dia merasa bahwa uang hasil jerih payahnya itu telah disalahgunakan. Namun bagi Simeon yang paling membuatnya marah adalah ketika dia menanyai Rea, dia malah menertawakan ledakan amarahnya. Dan hal ini semakin membuatnya marah. Dan dalam kemarahannya memuncak itu, Simeon meremas lehernya Rea. Setelah menyadari Rea sudah meninggal, Simeon membungkusnya dengan selimut, mengikatnya dengan potongan stoking, dan meletakkannya di dalam kardus. Dan dengan bantuan adiknya, dia lalu mengangkut jenazah Rea dengan sepeda motornya dan membuangnya di daerah yang ditumbuhi tanaman liar di Sitio Mohon. Simeon membantah telah membakar wajahnya Rea. Secara rinci, petugas medis telah menjelaskan bahwa wajahnya yang seperti terbakar itu bisa saja disebabkan oleh pembusukan. Karena Rea telah meninggal dunia selama 24 jam sebelum dia ditemukan. Dalam pernyataan tertulis, adik laki-laki dari Simeon menceritakan perjalanan mereka. Mereka mengendarai motor sambil membawa kotak kardus yang diklaim kakaknya berisi pakaian. Dan dia tidak menyadari bahwa dia ikut serta dalam pembuangan jenazah yang ditemukan keesokan paginya. Polisi lalu menunjukkan bukti yang ditemukan kepada keluarganya Rea, yang membuktikan bahwa Simeon berada di balik pembunuhan itu. Bukti tersebut termasuk jaket hitam yang dikenakan, helm merah, dan jaket putih yang dikenakan oleh adik laki-lakinya saat membuang jenazah Rea, serta tas dan kemeja milik Simeon saat menjual ponselnya Rea. Untuk keluarga Rea, rasa sakit yang mereka rasakan tak tertahankan. Kakak Rea, Roci dan Grace awalnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kesedihan, namun akhirnya dia yakin akan perbuatan Simeon. Keyakinan ini datang setelah meninjau bukti dan mendengar penjelasan dari para saksi mata. Seorang tetangga menyatakan telah melihat Simeon pada tanggal 17 Juli dengan beberapa goresan kuku di lengannya. Dan pengamatan ini cocok dengan temuan dari unit forensik. Mereka berteori bahwa Rea dalam perjuangannya untuk bertahan hidup telah mencakar penyerangnya, sehingga meninggalkan bukti DNA penting di bawah kukunya. Pada tanggal 18 Agustus 2023, tuduhan pembunuhan secara resmi diajukan terhadap Simeon dan adik laki-lakinya yang masih berusia 15 tahun. Dia juga telah mengakui membantu membuang kotak yang berisi jenazahnya Rea, meskipun dia tidak mengetahui isi kotak tersebut saat itu. Pada tanggal 1 September 2023, dari sel tahanannya di kantor polisi Labangon, Simeon mengulangi pengakuannya. Dia berbicara langsung kepada wartawan kalau memang dia yang telah membunuh Rea dan menyatakan kalau dia tidak pernah dipaksa untuk mengakuinya. Namun di bulan Februari 2024, Simeon menarik pengakuannya yang sebelumnya kalau dia yang telah membunuh Rea. Simeon lalu mengajukan pengakuan tidak bersalah saat dakwaan kasus pembunuhannya. Hingga bulan Juli 2024 masih belum ada putusan bersalah yang dijatuhkan pengadilan pada Simeon. Meski terdakwa menarik kembali pengakuannya atas kejahatan yang terjadi, polisi yakin Simeon akan dinyatakan bersalah. Karena adiknya telah bersaksi bahwa dia hadir saat mereka berdua membuat jenazah Rea di Sitio Mohon. Juga ditambah bukti kuat DNA yang tidak bisa dipungkiri. Setahun telah berlalu sejak pembunuhan, keluarga Rea masih menunggu hari di mana keadilan akan datang untuk kematian Rea yang sangat tragis.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!